adik-adik, sungguh bersyukur karena setiap kita boleh ada dalam sukacita walaupun sampai hari ini kita masih beribadah online. Tetapi adik-adik semua masih tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, Kak Friska berharap supaya setiap kita dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Tidak ada yang ganggu temannya yang ada di sebelah kanan ataupun sebelah kirinya. Dan tidak ada juga yang sambil makan-makan atau minum-minum, oke? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu karena Tuhan terus menjaga, Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kami. Bahkan Tuhan terus menolong kami untuk tetap setia di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur kami boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Hari Natal sungguh senang. Oke adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkata bagi setiap kami, Tuhan menolong kami, sehingga setiap kami sungguh-sungguh dapat mengerti akan firman Tuhan, dan bahkan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini, kita merayakan perjamuan kudus. Dan firman Tuhan terambil dari Markus 14, ayatnya yang ke-12 sampai 26, dan 1 Korintus 11, ayat 23 sampai 26. Nah, adik-adik pernah dengar kata sakramen? Atau ada yang tahu apa itu sakramen? Sakramen ialah penyataan ucapan syukur adik-adik. Dan Tuhan menetapkan dua sakramen, yaitu sakramen baptisan dan juga sakramen perjamuan kudus. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar yang kedua, yaitu sakramen perjamuan kudus. Nah, dulu pada masa Yesus masih bersama-sama dengan murid-murid, mereka merayakan perjamuan Paskah adik-adik. Adik-adik tahu, itu adalah waktu yang istimewa bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena mengingatkan mereka kembali tentang peristiwa di mana Allah membawa mereka keluar dari Mesir, tempat perbudakan, dan juga Allah yang menuntun mereka ke tempat tanah perjanjian. Jadi pada saat hari raya roti tak beragi, yaitu waktu orang-orang menyembelih domba Paskah, murid-murid bertanya pada Yesus, katanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke kota. Di sana
kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu menunjukkan kamu sebuah ruangan yang atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Setelah itu adik-adik, berangkatlah kedua murid itu, dan benar, ternyata setibanya di kota, mereka mendapati tempat seperti apa yang telah Yesus katakan kepada mereka. Kemudian mereka mempersiapkan Paskah di sana. Setelah malam hari, datanglah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Adik-adik, pada saat Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, kemudian mengucap syukur atasnya. Setelah itu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu kemudian memberikannya kepada mereka semua dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Adik-adik, roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kita, dan cawan melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Adik-adik, ketika Yesus dan murid-murid masih di ruangan atas, Yesus mengajar murid-muridnya bahwa mereka sekarang akan mulai merayakan perjamuan kudus, bukan lagi perjamuan Paskah. Memang perjamuan Paskah mengingatkan mereka tentang segala yang telah Allah perbuat dan yang dijanjikan Allah kepada mereka, dan untuk menyatakan iman mereka. Dan perjamuan kudus juga mengingatkan kita tentang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang di kayu salib, dan juga mengingatkan kita bahwa kematian Tuhan Yesus itu sekali untuk selamanya, cukup untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ternyata adik-adik, tidak lama setelah itu, pada malam itu juga, para prajurit menangkap Yesus, dan keesokan harinya mereka menyalibkan dia. Apakah Yesus tahu akan hal itu? Jawabannya, tentu saja Yesus tahu adik-adik. Yesus tahu bahwa itu akan terjadi, dan ia telah siap disalibkan untuk mati bagi dosa-dosa kita semua. Adik-adik, kita harus ingat bahwa itu semua Yesus lakukan untuk membuktikan cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi saya dan kamu, bagi kita semua. Adik-adik, kita juga harus tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mati, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit dan juga naik ke sorga dengan janji bahwa dia akan kembali dalam kuasa dan kemuliaannya. Perjamuan kudus adalah tanda dan materai covenant atau perjanjian Allah dengan umatnya. Yang artinya ialah ketika kita ikut dalam sakramen perjamuan kudus, kita menunjukkan bahwa kita tergabung dalam keluarga Allah, dan bahwa kita percaya pada janji Tuhan bagi kita. Bukan hanya itu saja adik-adik, tetapi juga merupakan sarana anugerah. Maksudnya ialah setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, iman kita semakin bertumbuh. Kita semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Perjamuan kudus membawa kita untuk semakin hidup mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Bahkan sebelum mengikuti perjamuan kudus, kita juga harus mempersiapkan diri adik-adik. Jadi tidak boleh asal-asal ikut perjamuan tanpa ada persiapan diri. Kalau kita di Gemit, istilahnya persiapan gereja sedia atau kelengkapan baru. Memang adik-adik sudah dibaptis dan menjadi bagian dari jemaat, tetapi belum bisa ikut ya. Jadi kapan kita bisa ikut, Kak? Nanti setelah kalian mengikuti katekisasi dan juga disidi. Karena syarat untuk bisa ikut dalam sakramen perjamuan kudus ialah harus sudah disidi. Adik-adik,
Saat di mana kita mengikuti sakramen perjamuan kudus adalah saat-saat di mana kita menyembah Allah bersama-sama. Kita memuji dan memuliakan Tuhan kita. Kita mengakui akan dosa-dosa kita dan juga penuh dengan ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Serta tidak lupa meminta supaya Tuhanlah yang membimbing kita dalam menjalani hari-hari ke depannya. Sekalipun adik-adik belum bisa ikut dalam sakramen perjamuan kudus, tetapi adik-adik adalah bagian dari gereja kita. Kita semua adalah keluarga di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi, mari selalu bersyukur dan juga semakin hidup taat pada Tuhan. Adik-adik, kita akan bersama-sama menghafalkan ayat. Ayat hafalan hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayatnya yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Untuk aktivitas kita hari ini, kelas kecil mewarnai, menggunting, nanti lalu menempel. Dan kelas besar mengerjakan aktivitas pelajaran 12. Dan jangan lupa setelah selesai kirim ke guru sekolah minggu masing-masing ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian Aku Istimewa. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu, menaikkan syukur kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah selesai beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan mengenai merayakan perjamuan kudus. Bapa di surga, walaupun kami masih kecil dan kami belum terlalu mengerti tentang perjamuan kudus, tetapi kami bersyukur, kami diingatkan bahwa kami telah ditebus, Kristus telah mati untuk menyelamatkan kami anak-anak-Mu. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan terus tolong kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tetapi kami boleh terus bersyukur dan juga mau belajar hidup taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus menolong kami anak-anak-Mu, sekalipun kami harus sekolah minggu online, tetapi biarlah Tuhan menolong supaya kami boleh tetap setia, tetap rajin mengikutinya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami, dan Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur Bapa di surga. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu online Gemit Agape Kupang. Ingat ya adik-adik, harus tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu online Gemit Agape Kupang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.